Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya hari ini telah membuat sebuah dosa besar, yaitu saya mengambil sebuah barang tanpa meminta izin kepada yang mempunyai. Barang itu adalah ini. Timbangan badan milik Romo Yosef. Saya mengambilnya. Timbangan ini adalah barang yang bisa melukai tetapi tanpa darah. Ibu-ibu, remaja putri, begitu naik ke sini, lalu takut untuk makan biasanya. Hatinya terluka tanpa darah gitu ya. Ini adalah barang yang menakutkan bagi sebagian orang. Nah, setiap orang rupanya mempunyai sesuatu yang membuat dia takut. Saya mencoba mencari, orang-orang zaman ini sangat takut satu hal, yaitu ketika tidak ada listrik. Sehingga takut baterai HP-nya habis. Itu sesuatu yang paling menakutkan pada saat ini. Atau tidak ada sinyal. Kalau ibu-ibu, apa yang paling menakutkan? Yang paling ditakuti adalah kalau dibentak oleh anak yang pernah dilahirkannya. Itu sangat menakutkan. Walaupun emak-emak itu dikenal tidak takut apapun. Tetapi begitu dibentak oleh anaknya, dia kehilangan seluruh jati dirinya. Kalau bapak-bapak takutnya apa ya? Takut sama istrinya kayaknya ya. Takut nanti didiamkan oleh istrinya atau tidak dibuatin kopi, kata Pak Epol itu. Nah, sekarang saya coba cari juga kalau ada survei romo-romo yang ditakuti apa. Ada yang bertanya, nanti kalau kami tua, siapa yang merawat kami? Itu menakutkan bagi sebagian romo-romo. Tetapi yang paling menakutkan ternyata bukan itu. Yang paling menakutkan adalah kalau umat diam-diam ngomong, aduh romo itu yang mimpin misa. Sedih rasanya. Nah, lalu saya mencari tahu juga, kalau provinsial yang paling ditakuti apa ya? Rupanya romo provinsial itu takut coro. Coro itu ya kecoa ya. Saudara-saudari, inti dari semua itu adalah bahwa orang-orang umumnya mempunyai ketakutan. Ketakutan kehilangan jati dirinya yang membuat dia merasa tidak berharga. Maka setiap orang berusaha untuk menemukan jati diri, keberadaan di tengah-tengah yang lain. Kalau tadi di awal dikatakan bahwa kita mulai dari nyala dalam diri kita. Nah, setiap orang kadang-kadang membangun diri, jati diri dengan nyala, dengan api yang ada pada dirinya. Tetapi api itu kadang-kadang membakar. Membawa barang yang kedua. Punyanya Budwi. Api itu bisa menunjukkan jati dirinya ketika dia membakar yang lain. Dan dia menunjukkan jati diri keberadaannya dengan menghanguskan, melenyapkan yang lain, menghilangkan yang lain. Dia bisa menunjukkan dirinya dengan cara menganggap orang lain tidak ada dan harus dihancurkan atau ditinggalkan. Tetapi, apakah api ini hanya bisa menunjukkan diri dengan cara melenyapkan yang lain? Tidak. Ternyata api ini ketika bernyala, tetapi nyalanya diatur, dia bisa menghasilkan sebuah terang. Lihat, ketika api menunjukkan jati dirinya, dia tidak harus
membuat orang lain tidak ada atau yang lain hilang. Tetapi dia justru menunjukkan diri dengan nyala yang begitu indah. Walaupun kecil, tetapi dia bisa menerangi banyak. Saudara-saudariku, inilah juga panggilan kita sekarang ini. Untuk menjadi nyala-nyala kecil. Tetapi ketika digabungkan satu sama lain, kita akan menjadi nyala terang yang lebih besar. Tadi Pak Kurmin mengatakan kita hidup bersama-sama. Mengerjakan banyak hal yang berbeda-beda. Tetapi kita mau menjadi terang bagi semua. Maka mari saudara-saudariku, di meja kita semua sudah ada lilin yang disiapkan untuk kita. Mari kita nyalakan lilin-lilin kecil kita ini. Menjadi tanda bahwa kita mau dengan seluruh diri kita. Walaupun kita menyadari kita kecil, tetapi dengan bergabung dengan nyala lilin yang lain, kita akan menjadi besar dan menjadi terang yang menuntun langkah paroki kita ke depan. Berkerut-kerut tiada berseri, tersendat-sendat merayap dalam kegelapan. Hitam kini, hitam nanti, gelap kini akankah berganti. Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau mengganti? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berbicara? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Mari saudara-saudariku, kita sadari bahwa dalam diri kita ada terang. Mari kita bergabung dengan yang lain, menyumbangkan segala yang kita miliki, kemampuan, potensi, talenta kita untuk membangun gereja kita menjadi gereja yang terindah. Kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau mengganti? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berbicara? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Terima kasih. Romo Yosef, terima
kasih timbangan badannya.